nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifadah wal-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawayna ma nabi aslafuna salihun nawayna ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, dan Allah taala izinkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian malam Kamis, dan di sini bersama kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ikhwani, bersama kita mengingatkan kepada diri kita sendiri untuk senantiasa berniat i'tikaf, dan terutama kita berada di bait min buyutillah, barang-barang kita baca niat i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, nawaitu al-i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, wahakata ikhwan, alhamdulillah sekarang hari demi hari kita lalui, dan sekarang kita hampir sampai ke pertengahan bulan Sya'ban. Masih kita di awal bulan Sya'ban, dan Masya Allah bulan Sya'ban yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Hadramut, ya, bulan Sya'ban itu ma'rufnya dengan bulan ziarah Nabi Hud, ya kan ya. Sekarang nih hari-hari ini nih, tanggal sekarang sudah di Syi'ib Nabi Hud itu, pada berangkat tanggal 6 Sya'ban. Ya, mulai besok tanggal 7, 8, 9 atau 8, 9 dan 10 itu musim-musimnya ziarah Nabi Hud, dan Masya Allah, ya, Masya Allah sangat meriah di sana ya kawan. Ziarah yang dilaksanakan turun temurun ya, dari zamannya Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau yang memimpin ziarah itu barang-barang akhirnya. Yang dahulu dikatakan ziarah itu di bulan Muharram, akhirnya dipindah ke bulan Sya'ban. Panjang ceritanya ziarah Nabi Hud itu. Dan Masya Allah di situ banyak arwah salihin dan aulia yang hadir di tempat yang mulia itu. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita percikan daripada rahmat dan inayah yang turut di sana insyaAllah. Percik ke sini insyaAllah, karena kita mengenang mereka dan kita mendoakan mereka. Semoga Allah Ta'ala yahfadhuhum insyaAllah fi hattihim wa tirhalihim insyaAllah, wa yushrikna fi da'watihim wa fi nafahat wa fi atayat lati anzalah Allah Ta'ala ilaihim insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wahakata ikhwan, kadangkala kesedihan hati itu pahalanya lebih besar daripada engkau hadir dalam suatu acara. Ente kadang-kadang hadir di acara, udah. Tapi kadang-kadang ente mau hadir tapi nggak bisa hadir. Akhirnya ente sedih, pengen hadir ke sono. Nah, itu pahalanya besar. Wah kata, makanya sering ada ceritakan, yang sering diceritakan. Wah kata, ada seorang hamba yang soleh, yang dia istiqomah setiap sholat dia di shaf pertama, dan setiap imam Allahu Akbar dia langsung Allahu Akbar, mendapatkan keutamaannya takbiratul ihram ma'al imam wal fadlu fi takbiratul ihram bil ishtighali aqibal imami. Wah kata, selama 40 tahun enggak pernah lepas. Masya Allah. Akhirnya suatu hari dia lagi sakit perut. Wah kata, dan dia berusaha untuk nahan tapi nggak bisa. Udah, akhirnya dia ke kamar mandi. Dia buru-buru cepet-cepet tuh biar mendapatkan takbiratul ihram sama imam. Dia nggak mau jadi masbuk, harus dari awal. Tapi subhanallah, dia agak telat sedikit. Pas dia datang, imam sudah Allahu Akbar. Masih rakaat pertama, tapi sudah telat dari takbiratul ihram ma'al imam. Dia merasa sedih dan dia yata'awwah gitu. Gitu. Ada 40 tahun istiqamah. Ya Allah, habis. Karena hari ini putus istiqamahnya. Sedih dia. Dia masuk salat Allahu Akbar. Selesai dari salat itu, si imam manggil, "Ente yang tadi bilang iya, kenapa?"
Iya imam, ini sudah 40 tahun nih istiqomah untuk senantiasa di saf pertama, dan pas imam Allahu Akbar langsung setelahnya aneh Allahu Akbar. Tapi sekarang putus itu semua karena sakit perut, karena udzur, tapi putus istiqomah itu. Nah, kata imamnya bilang begini, "Syuf fulan, mau nggak kita tukeran deh?" Tukeran apaan? Aneh sama semua makmum ngasih ke ente pahala takbiratul ihram kita hari ini, tapi ente kasih ke aneh pahala ahnya ente tadi. Nah, itu ahnya itu tuh pahalanya besar. Oh, pahalanya besar, mengalahkan pahala kita semua. Mau nggak tukeran? Nah, begitu ya kawan. Dalilnya apa? Lihat di hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, inna bil madinati agwam, inna bil madinati agwaman masirtum masirtum masiratan wala gata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habisahumul udhur. Sungguh di Madinah itu baginda SAW mengutarakan, Masya Allah, fadhalu habib, fadhalu. Itu baginda SAW mengutarakan hadis itu ketika dalam perperangan, dalam perjalanan menuju perang. Dalam riwayat itu dalam perang Tabuk. Ada beberapa sahabat yang nggak ikut perperangan itu karena uzur, dan mereka sudah menawarkan dirinya, ya Rasulullah, bawalah kami untuk bersama baginda untuk perang di sana. Rasulullah bilang, nggak ada kendaraan, nggak ada biaya untuk membawa kalian. Nangis mereka, pengen hadir tapi nggak bisa. La ajidu ma ahmilukum alaih. Dan Allah Ta'ala menceritakan perihal itu, tawallau a'yunuhum tafidhu minad dam'. Mereka nangis akhirnya. Nah, Nabi SAW dalam perjalanan bersabda begini, sungguh di Madinah ada suatu kaum yang mana kalian tidaklah melewati lembah dan tidaklah kalian melangkah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala kalian. Ini inti capek-capek gitu, dari lembah ke lembah, dari wadi ke wadi, panas-panasan, pahalanya besar. Nah, di sana di Madinah ada orang-orang yang dapat pahala seperti pahala kalian, walaupun mereka tidak bersama kalian. Kenapa? Karena mereka mempunyai uzur. Dia bilang, habisahumul uzur. Begitulah ikhwan. Nah, kadangkala kesedihan hati atas suatu karunia Allah, ketika Allah Ta'ala melihat hati hambanya yang telah piluh, yang telah hancur, munkasir gitu, karena hasrah, karena pengen hadir tapi nggak bisa. Itu inkisarnya hati hamba itu lebih hebat. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, kata Allah Ta'ala, aku bersama mereka orang-orang yang telah patah hatinya, sedih karena kehilangan karunia, padahal kesedihan itu adalah suatu karunia. Yang kadang-kadang ketika engkau sedih atas perihal yang engkau tidak dapatkan, engkau merasakan ketenangan hati, tumanina dan sakinah. Nah, subhanallah, di kemudian hari ente bisa dapatkan apa yang ente inginkan itu, tapi sudah nggak ada lagi ketenangan hati itu yang tadinya ente rasakan kemarin gara-gara nggak dapat karunia ini. Akhirnya ente kangen sama ketenangan hati itu. Kangen sama sakinah dan wagar itu, kangen sama ketadzallulan dan tawadhu itu. Wa kulli hal, semoga Allah Ta'ala yusyrikna insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita percikan dari apa yang Allah turunkan daripada rahmat dan inayahnya yang di Hadramut sana di Syi'ib Nabi Allah Hud insyaallah. Hakadha ikhwani. Alhamdulillah ikhwan, masih membahas surat Al-Qadr. Nah, di sini dalam pertemuan yang lalu kita bahaskan ya, awal surat Al-Qadr, dan masih di ayat pertama. Hakadha. Nah, disebutkan bahwasanya Al-Qadr, kita sebutkan dalam pertemuan lalu, Al-Qadr itu mempunyai makna yang banyak. Di antara makna Al-Qadr artinya yang mulia, Qadr ay syaraf. Juga bisa dinamakan Al-Qadr artinya penentuan, karena di malam hari itu Allah Ta'ala memberikan takdir hambanya kepada malaikat, dan malaikat memberikan kepada malaikat yang bertugas untuk selama setahun itu sudah ditentukan takdir seorang hamba, dinamakan Lailatul Qadr. Juga dinamakan Al-Qadr dhiq, artinya Qadara ay dayyaga faqadara alaihi rizqahu fadhanna allan naqdiru alaihi. Naqdir artinya nudayyiq, sempit. Qadara ay sempit. Kenapa?
Karena malam hari itu dipenuhi dengan malaikat, sampai-sampai sempit dunia ini karena kepadatan malaikat yang turun di malam hari itu. Itu dinamakan Lailatul Qadar. Wah, kata. Qala ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sungguh kami telah menurunkannya. Nah, pembahasan masalah dhamir ini kita bahas pada minggu yang lalu. Ini dhamir kembali kemana? Ada yang menyebutkan ini dhamir kembali ke ayat yang sebelumnya kan. Karena 5 ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan awal Al-Qur'an yang turun. Nah, itu 5 ayat itu diturunkan kapan? Di Lailatul Qadar. Itu ada yang bilang inna anzalnahu. Tapi yang mu'tamadnya dhamir di sini kembali ke al-ma'rufu dzihnan, al-ma'hudu dzihnan, yang diketahui dalam pengetahuan kita bahwasanya itu adalah Al-Qur'an semuanya. Allah Ta'ala turunkan semua Al-Quran jumlatan wahidah dari lauh mahfud ke sama dunia, ke langit yang di dunia. Kemudian diturunkan perlahan sedikit demi sedikit tergantung dengan peristiwa selama 23 tahun atau selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ikhwan namanya perihal untuk ta'zim. Tahu enggak ente fulan? Ente tahu apa tentang fulan? Kalau bahasa kitanya gitu. Seakan-akan fulan itu hebat banget. Nah, ente tahu apa tentang ente enggak tahu apa-apa tentang fulan. Fulan tuh begini loh, begini. Padahal kemungkinan saja lawan bicara kita dia mengetahui tentang si fulan itu bagaimana. Tapi untuk mengagungkan si fulan itu kita bilang, wah ente nggak tahu apa-apa tentang dia itu hebat banget. Apa yang ente tahu itu nggak seberapa. Itu kalau bahasanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu apa engkau tentang Lailatul Qadar? Apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Yang engkau ketahui tidak seberapa. Wah, kata dari keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Berarti sangat mulia malam itu ikhwan. Makanya wah, kata. Nah, di sini Allah Ta'ala mengungkapkan sebagian daripada kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya dikatakan dalam pepatah, dalam seorang ulama berkata begini, tapi ini jamil, bagus, tapi berbahaya ikhwan. Dia bilang begini, Lailatul Qadri la yuhramu khairuha illa mahrum. Kebaikan Lailatul Qadar itu akan diberikan ke setiap umat Islam. Pasti akan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Hanya mereka orang-orang yang mahrum, yang emang sudah diharamkan, sudah dijauhkan, sudah diusir, mereka yang enggak akan dapat kebaikan Lailatul Qadar. Sudah dilaknat, sudah diusir dari rahmat Allah. Nah, itu tuh baru enggak kebagian keberkahan Lailatul Qadar. Selain dari mereka itu pasti akan kebagian kebaikan daripada Lailatul Qadar. Itu luar biasa ya ikhwan. Lailatul Qadar. Di sini dibahas sebagian. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Pertama, Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik. Ya, khair lebih baik. Ini isim tafdil, biasanya akhyar, afdal. Aslinya akhyar, tapi dalam bahasa mereka dalam ilmu nahwu diringkas akhyar itu menjadi khair, artinya lebih baik. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahr, daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Ini kalau kita hitung 1000 bulan berapa tahun jadinya? Ma'ruf kan? 83 tahun 4 bulan. Wah, kan. Nah, bilangan 1000 bulan itu ulama di sini ada khilaf. Apa yang dia maksud dengan 1000 bulan? Apakah yang artinya memang 1000 bulan? Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Wah, kata. Ada yang bilang iya. Berarti kalau seandainya engkau sholat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada engkau sholat selama 83 tahun 4 bulan. Sholatmu, sedekahmu, amal baikmu, senyumanmu kepada seorang muslim, wahakata. Semua amal baik yang engkau lakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kalau seandainya engkau melaksanakan amal baik itu selama 83 tahun 4 bulan. Itu artinya. Wahakata. Nah, dan 1000 bulan itu ada ceritanya kan, ma'ruf ceritanya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, diceritakan bahwasanya ada dahulu seorang hamba di kalangan Bani Israel, hamala silah ala atiqihi fi sabilillah alfa syahr. Wahakata.
Seorang dari Bani Israel itu beribadah selama 1000 bulan. Malamnya dia ibadah, siangnya dia ibadah, dan dia berjihad selama 1000 bulan itu. Akhirnya Nabi SAW sedih melihat dan mendengar cerita itu. Ini ajib ikhwan. Nabi sedih. Kenapa? Kalau itu orang hamba di Bani Israel 1000 bulan ibadah kayak gitu, bagaimana gerangan dengan umatku yang umurnya jarang nyampe 80, biasanya 50 60, wah kata 60 70, wah kata. Itu pun enggak semuanya ibadah, ada yang makan, ada yang tidurnya. Kalau ente tidur 8 jam berarti sudah tidur berapa tahun tuh? Kaliin aja. 20 tahun sudah ngilang dalam tidur. Kalau ente tidur 8 jam sehari. Jadi sangat dikit ibadah kita ini. Belum lagi untuk keperluan seharian, belum lagi untuk kamar mandinya berapa jam, belum lagi untuk makannya berapa jam. Jadi dari total 60. Kalau seandainya ente hidup 60 tahun, mungkin ibadahmu itu Masya Allah banget, hebat kalau 10 tahun. Yang lainnya dalam hajat. Tapi ini orang Bani Israel 1000 bulan 83 tahun itu fokus khusus untuk ibadah. Nabi sedih, ya umat aneh kalah ntar. Hada ajib ikhwan. Surah Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak mau umatnya kalah, nggak mau. Pokoknya umat aneh harus di depan. Wah, setiap kebaikan yang diberikan oleh umat-umat yang sebelum kita, Rasulullah nggak mau tahu. Pokoknya itu kebaikan harus ada juga di umat ini. Wah, kata. Bukan cuma itu, setiap mukjizat ya, setiap mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah nggak mau tahu. Pokoknya itu mukjizat ada juga di umat aneh, jadi keramat namanya. Makanya dalam kaidah dalam ilmu tauhid, ma sahha an yakuna mu'jizah liwali sahha an yakuna karamah ma sahha an yakuna mu'jizah li nabi sahha an yakuna karamah li wali. Setiap mukjizat yang sah untuk didapatkan oleh seorang nabi, itu pula sah untuk didapatkan oleh seorang wali sebagai karamah. Gitu ikhwan. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli. Berkat Rasulullah, Rasul yang paling mulia, akhirnya kita menjadi umat paling mulia. Wah, kata. Nah, di sini akhirnya baginda Rasulullah sedih dan berharap itu karunia diberikan juga kepada umatnya. Wah, kata. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala memberikan Lailatul Qadar. Nah, dibilanglah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kalau itu cerita Bani Israel itu, seorang hamba di Bani Israel, dia fokus 83 tahun 4 bulan 1000 bulan dia ibadah. Kalau Lailatul Qadar lebih hebat. Bukannya Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, kagak. Apa katanya? Khairun, lebih baik. Benar, menang akhirnya kita. Khairun min alfi syahr. Nah, kalau dia cuma alfi syahr, kalau kita lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang mu'tamad di kalangan ulama. Jadi emang alfu syahr itu adat mu'tabar, bilangan yang memang ditentukan 1000 bulan. Sebagian ulama bilang kagak. Yang dimaksud dengan alfi syahr 1000 bulan itu adat la mafhuma lahu. Dalam kaidah ma'ruf itu, dalam kaidah beberapa kaidah lughawiyah, bila mana disebutkan bilangan, biasanya penyebutan bilangan itu hanya mengkinayahkan banyak. Pokoknya banyak. Entah 1000, entah 100, entah 10.000, pokoknya banyak. Dikinayahkan dengan 1000, bisa jadi lebih. Wahakala. Jadi al-adad la mafhum lahu. Wahakala itu khilaf 'inda al-usuliyin wa ghairihim ya ikhwan. Baik. Perihal tentang Lailatul Qadar, kapan sih terjadinya Lailatul Qadar itu? Itu ajib ikhwan. Syuf. Ada hadis yang menceritakan itu lebih banyak malaikat ya.
akthar minal syajar wal hajar dalam riwayat itu. Baik. Begitu ya, ikhwan. Nah, dalam hadis yang lain, ini ajib ini. Man at'ama sha'iman, barang siapa. Nah, makanya kan kita sunnah kalau puasa nanti, ya sebulan lagi nih kita puasa. Sunnah kita untuk memberi makan orang yang buka. Kalau bahasa kita apa? Iftar. Iftar kan namanya kan. Betul ya, ada di beberapa masjid ada iftar. Pahalanya apa? Man at'ama sha'iman shalla 'alaihil malaikah. Maka malaikat akan beristighfar untuknya. Mereka akan memberikan istighfar untuk orang-orang yang memberikan buka puasa. Dan juga apa? Wasafahahu Jibril Lailatul Qadar. Dan malaikat Jibril akan bersalaman dengannya ketika malam Lailatul Qadar. Tuh, pahalanya orang yang ngasih buka. Maksud gimana? Salaman malaikat Jibril. Iya, salaman. Tapi intinya nggak ngerasa. Nah, dalam hadis itu dikatakan, "Waman safahahu Jibril ragga galbuh wa kathura dam'u." Barang siapa yang sudah bersalaman sama malaikat Jibril, maka hatinya akan lembut dan air matanya akan mudah mengalir. Itu tanda tuh. Tanda kalau ente mendapatkan Lailatul Qadar, kalau ente dapat salaman sama malaikat Jibril, itu kayaknya bawaannya mau nangis aja gitu. Baca Quran nggak tahu gimana ceritanya, mau nangis, sedih. Wah, hati itu kayaknya lembut ya. Tenang, itu hati adem gitu, dingin banget itu hati. Itu tanda bahwasanya dapat salaman sama malaikat Jibril gitu ya. Jadi itu mujarrab. Wah, kalau itu mujarrab ikhwani. Nantinya banyak kita lihat muslimin di akhir di akhir puasa ya, sedih, pada sedih, paling tidak sedih akan kehabisan Ramadan, itu paling tidak ya, enggak sedih. Gue juga mudah nangis dan enak, hatinya itu tenang. Itu yang biasanya kita lihat di akhir-akhir bulan Ramadan kan, karena kebanyakan sudah salaman sama malaikat Jibril gitu ya, semestinya begitu. Jangan akhir Ramadan justru sibuk ngurusin bisnis, berbisnis. Nggak bagus buat bisnis, buat dagangan, buat ini, buat itu. Tapi cobalah fokuskan terutama 10 hari terakhir untuk ibadah. Yang mau beli kue dari sekarang nih. Kalau orang Hadramut sama juga sih, jujur aja ya, artinya sama juga kayak kita. Di 10 hari terakhir itu pasar rame. Ya kan ya, kue-kue ya rame, ibu-ibu buat kue, beli baju-baju segala macam. Tapi kalau orang-orang soleh di kalangan orang Hadramut, mereka beli baju sekarang. Nih bulan Sya'ban ini, buat kuenya dari sekarang. Ramadan datang, nggak ada cerita pasar melancong, pasar kagak ada. Sudah ada semua kok barang-barang. Apa yang mau dibuat di Ramadan nanti mereka persiapkan dari sekarang, buat Ramadannya dan buat hari rayanya. Jadi nggak ada cerita di Ramadan sibuk-sibuk ke pasar, nggak zaman lagi kayak gitu. Itu zaman dulu gitu. Soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah begitu ya Pak. Malam Lailatul Qadar, tanggal berapa Lailatul Qadar? Ada yang bilang tanggal 27. Oke. Kalau penentuan tanggal itu ada khilaf antara ulama kan. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu tetap. Tapi yang namanya itu enggak tetap, berpindah-pindah. Nah, pindah-pindahnya di tanggal berapa? Itu khilaf juga. Ada sebagian ulama bilang gini, berpindah-pindah bukan cuma di Ramadan, bisa jadi di luar Ramadan. Wah. Tapi itu jarang katanya terjadi di luar Ramadan. Dan itu pendapat yang lemah. Ada yang bilang itu pindah-pindah tapi nggak keluar dari Ramadan. Wah, nah,
Dan memang biasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu memang biasanya di situ ya kawan. Nah, ceritanya kan ma'ruf, mungkin semuanya tahu ceritanya. Waktu itu malaikat Jibril alaihissalam mau memberitahu Rasulullah SAW tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam riwayat sudah dikasih tahu. Tapi apa yang terjadi? Ada dua orang yang berselisih. Ada dua orang yang berantem. Tapi bukan berantem pukul-pukulan ya, agak berantem pakai omongan. Wah, gara-gara peristiwa itu akhirnya diangkat lagi wahyu itu oleh Allah Ta'ala. Dilupakan perihal tentang Lailatul Qadar pada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW lupa lagi. Itu dalam ilmu usul itu pola nasakh namanya, dihapus. Nabi lupa, itu berarti emang dihapus wahyu itu. Padahal Nabi sudah tahu, dilupakan kembali. Akhirnya Nabi SAW keluar. Tahu-tahu lihat orang berselisih, gara-gara ini diangkat lagi akhirnya perihal tentang Lailatul Qadar. Ini perselisihan itu dampaknya negatif, bukan hanya di orang yang berselisih, di lingkungan sekitar juga jadi negatif akhirnya. Gara-gara orang yang berselisih, makanya ikhwan yang berselisih ya damai, jadi damai. Yang berselisih kasihan yang lain, berdampak gara-gara perselisihan kita. Gitu. Tapi ada hikmahnya juga ya ikhwan. Gara-gara diangkat penentuan malam Lailatul Qadar, akhirnya kita yang disuruh nebak, kita disuruh nyari. Akhirnya lebih fokus untuk ibadah di bulan Ramadan penuh. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya iltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam itu di 10 malam terakhir. Nah, di sini baginda SAW pernah menyebutkan tanda-tanda. Dalam suatu riwayat baginda SAW daun-daun korma itu. Jadi kalau hujan ya bocor gitu. Dan apa ini? Alasnya nggak pakai permadani, kagak, tanah. Kan begitu kan, rumahnya Rasulullah begitu, rumah Rasulullah nggak pakai balap, nggak pakai marmer, kagak. Rumah Rasulullah alasnya tanah gitu. Dan begitu rumah sahabat yang dulu. Dan ini masih ada ya kawan, beberapa rumah kita lihat di Zabid kayak gitu, alasnya tanah tapi dirapiin sama di tanahnya gitu. Nah, pada malam 21 hujan, dan itu akhirnya air ngocor tuh ke bawah. Akhirnya pas salat subuh Nabi SAW pas salam, di sini ada bekas tanah basah di dahi Rasulullah SAW. Nah, sahabat faham, oh ini nih maksudnya Rasulullah, kita akan sujud keesokan harinya di tanah yang basah. Ini berarti semalam Lailatul Qadar. Malam keberapa? 21. Itu dari riwayat. Tapi
ada toko yang buka, nggak ada orang jalan di jalanan, nggak, pada tidur semua orang pagi-pagi itu sampai zuhur. Jam 12 masih, jam 1 baru mulai tuh sedikit ada kehidupan. Nah, kata asar baru pada buka toko. Jadi yang jam kerjanya di luar Ramadan di siang hari, di Ramadan pindah di malam hari jam kerjanya. Orang ngantor di bulan Ramadan malam-malam gitu. Jam 9 mereka ngantor sampai jam 2 malam. Paginya libur. Sebagian ada yang ngantor di sore-sore sebagian. Jadi semua berubah. Bukan cuma orang-orang pondokan toh, enggak, semua ahli tarim berubah jadwal kehidupannya di bulan Ramadan. Bukan cuma orang, hewannya pun berubah jadwalnya. Maksudnya gimana? Ya kan kalau di sana masih daerah pergunungan. Sekarang sudah jarang sih, tapi dulu sering kita dapatkan. Kalau nanti malam-malam, kalau yang sekarang-sekarang kayak biasa ini, malam-malam pada turun tuh anjing gunung, serigala, yang suara-suaranya itu masih ada di gunung-gunung. Itu jam 1 jam 2 malam masih ada suara-suara serigala, anjing jalan-jalan di jalan tarim itu ada dulu malam-malam. Tapi kalau di Ramadan kagak, mereka nggak turun malam-malam. Bola suara serigala malam-malam. Adanya kapan? Pagi-pagi itu. Nah, orang pada tidur. Dari pagi kan tidur tuh, habis terbit matahari sampai zuhur. Itu tuh keliaran tuh anjing-anjing di jalan-jalan. Gitu. Malam mereka tidur, siangnya keliaran. Kalau di luar Ramadan kebalik. Malamnya tidur, siangnya ketidur, malamnya keliaran. Nah, pun hewan berubah jadwalnya. Wah, ini nikmat ikhwan. Nikmat dan nikmat luar biasa. La ilaha illallah. Itulah perihal Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Tanazzal. Nah, malaikat pada turun. Ini tadi kan banyak malaikat turun. Tanazzal asalnya tatanazzal bihadfi ta, itu ma'ruf dalam alfiyah itu, ma bita'ain ibtudikat yuktasar fihi wa hakadha. Tatanazzalu artinya, tapi dihilangkan satu taknya bisa. Turun malaikat. Waruhu, dan ruh juga turun di situ. Siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Ini banyak penafsiran. Ada yang bilang yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, berarti di sini zikrul khas ba'dal 'am. Tanazzalul malaikah, dan bil khusus Jibril. Malam itu turun. Jadi banyak yang bukan yang seperti beberapa orang nyangka. Malaikat Jibril tugasnya apa? Mengantarkan wahyu. Oh, sekarang udah gak ada wahyu lagi. Jadi ngapain malaikat Jibril? Gak ada kerjaan. Kagak. Ada kerjaan malaikat Jibril. Di antara kerjaannya yaitu tuntar. Tiap malam Lailatul Qadar dia tuh turun. Ngapain? Salaman dengan orang-orang yang iftar. Ada yang bilang ruh di situ apa? Makhluk lain. Namanya ruh. Ada yang bilang ini ajib. Yang maksud dengan ruh adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Turun di malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang bilang gitu. La ilallah. Ada yang bilang ruh, arwahnya orang-orang yang sudah meninggal turun dan dibebaskan pada malam Lailatul Qadar itu. Bi'idzni rabbihim, dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr. Malaikat pada turun membawakan apa? Membawa qada dan qadar. Ketentuan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya selama setahun itu. Begitu ikhwan. Allah berikan kepada malaikat, dan malaikat memberikannya kepada malaikat-malaikat yang akan melaksanakan takdir itu untuk setahun penuh. Jadi diupdate tuh takdir untuk tahunan. Wah, dalam malam Lailatul Qadar. Fajar terbit udah kelar semua. Keutamaan Lailatul Qadar ada hanya buat jar hatta matla'i ikan. Sedangkan dia di fi'il dia juga beramal.
Hatta. Ala kulli hal itu pembahasan dalam ilmu sastra bahasa Arab nahwu. Tanda-tandanya apa ya kawan? Oke, sedikit kita menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Di antara tanda yang ajib, malam Lailatul Qadar itu engkau tak akan mendengar suara anjing. Anjing apa? Menggonggong. Ente nggak bakal dengar gonggongan anjing di malam itu. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Engkau tak akan mendengar suara keledai di malam itu. Ini kalau di sono ya, kalau di sini emang nggak ada keledai emang sih. Kalau di sono emang jelas. Ini. Di malam itu juga tanda yang ajib. Kalau rumahnya itu dekat laut, biasanya di malam itu air laut menjadi tawar. Nah, itu tanda malam Lailatul Qadar. Tawarnya air laut di malam itu. Bagi orang yang bisa melihat peristiwa yang lain, matanya Allah Ta'ala bukakan, maka dia akan melihat semua pepohonan, gunung-gunung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini di antara tanda orang solehin yang bisa lihat itu. Wah, kata. Dan mereka mendengar semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang malam itu semua akan merasa ini malam kayaknya terang. Kenapa ya? Biasanya kan terang itu di malam bulan purnama 13, 14, 15 di bulan Arab. Tapi ini kagak, ini di ujung bulan gelap biasanya. Tapi kagak, itu malam kok terang. Bukan karena lampu, bukan terang aja. Itu tanda juga malam Lailatul Qadar. Wah, kata. Nah, apa namanya? Nah, tanda yang biasanya ada yang ma'ruf itu di keesokan harinya, ya, keesokan harinya engkau melihat matahari terang benerang, tapi nggak ada apa namanya sengatan cahayanya, nggak ada. Engkau melihat matahari persis kayak rembulan, nggak nyengat, terangnya terang tapi nggak ada sengat, nggak ada. Nah, kayak gitulah tandanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang naik ke atas lagi, kan ceritanya malam tuh turun tuh malaikat tuh. Ketika fajar datang adzan subuh, udah pada naik lagi malaikatnya. Malaikat berbondong-bondong naik, sehingga mereka menutupi sengatan cahaya matahari pagi-paginya itu ketika matahari terbit. Itu nggak nyengat sama sekali. Itu tandanya malam Lailatul Qadar. Wah, kata. La ilaha illallah. Dan memang di malam itu kita banyak-banyak untuk membaca ma'ruf itu apa namanya? Sayyidah Aisyah nanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mendapatkan malam itu, apa yang aku buat? Maka engkau mintalah kepada Allah keridhaannya dan surga dan dijauhkan dari neraka. Itu mintalah pengampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Syahadat, habis itu minta surga dan dijauhkan dari neraka dan minta pengampunan. Itulah wasiat Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah. Makanya banyak-banyak kita baca itu, bukan cuma di malam itu saja, dari awal Ramadan kita baca itu. Wah, kata ikhwan, Ramadan bakal datang berapa hari lagi, dan sungguh beruntung mereka yang senang dengan kedatangan Ramadan. Di antara tanda keimanan adalah senangnya dengan kedatangan Ramadan dan sedih dengan kepergian Ramadan. Itu tanda keimanan. Dan sebaliknya, tanda kemunafikan kalau dia sedih datangnya Ramadan dan dia senang dengan habisnya Ramadan. Itu tanda kemunafikan katanya. Wah, kata. Walaupun itu bukannya hadis ya, sebagian itu menisbatkan ke hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasa binar. Itu dalam ilmu mustalah itu bukannya hadis yang sangat dhaif, bahkan dikatakan maudhu. Wah, kata. Ala kulli hal ikhwan, semoga Allah Ta'ala sampaikan kita insyaAllah ke Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat, penuh barakah, dijadikan Ramadan tahun ini lain dari Ramadan yang tahun-tahun kemarin, dan dijadikan Ramadan ini sangat luar biasa. Dan Allah Ta'ala semoga panjangkan umur kita untuk senantiasa mendapatkan Ramadan, dan tiap-tiap Ramadan lebih baik daripada yang Ramadan sebelumnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.